Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan menyelenggarakan Bazar Ramadan tahun 2023. Diikuti 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar, pelaku usaha mikro kecil dan menengah Kabupaten Blitar akan berjualan aneka produk kuliner, kerajinan, fashion, dan lainnya di kawasan ruang terbuka hijau Kanigoro selama bulan suci Ramadan. Setiap kali memasuki bulan puasa selalu bermunculan bisnis-bisnis baru. Tak hanya itu, di beberapa tempat juga hadir Bazar Ramadan yang semakin memeriahkan suasana bulan puasa. Tak bisa dipungkiri, Bazar Ramadan adalah salah satu momentum yang paling ditunggu dan dirindukan banyak orang. Biasanya bazar ini menjadi momentum emas yang dimanfaatkan banyak pelaku usaha untuk berjualan. Bazar umumnya diselenggarakan oleh pemerintah setempat, yayasan, organisasi, maupun perusahaan swasta. Tujuannya tak lain adalah membantu UMKM lokal dengan menyediakan tempat berjualan yang strategis, aman, dan menguntungkan. Tak mengherankan, memang jika bazar banyak dikunjungi masyarakat. Sebab ada banyak jajanan yang bisa dibeli, apalagi di bulan Ramadan. Bazar biasanya dibuka dari sore hingga malam, bertepatan dengan waktu mencari takjil dan makanan untuk berbuka. Bazar Ramadan dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Blitar, Rahmat Santoso. Dalam sambutannya, Wakil Bupati yang akrab disapa Ma'dir Rahmat menyampaikan, Ramadan tahun ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan menengah pasca pandemi COVID-19. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah. Pertama, marilah kita panjatkan puji kepada Allah SWT di mana pada siang hari ini kita diberikan nikmat sehat sehingga bisa menghadiri acara Bazar Ramadan tahun 2022 dengan tema Satu Langkah Kecil Berbagi Berkah, dukung IKM lokal di Bazar Kabupaten Blitar. Pada kesempatan ini perkenalah kami menyampaikan laporan sebagai berikut. 1. Dasar pelaksanaan. Dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian Perdagangan nomor 3.04.2.03 Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Sub Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar. Sasaran, tujuan, maksud dan tujuan. Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan 1. Untuk stabilitas harga dan stok kebutuhan pokok menjelang Hari Raya Idul Fitri. 2. Pemberdayaan UKM lokal dalam rangka penguatan ekonomi lokal guna memperlihat daya saing memperoleh Kabupaten Blitar yang lebih mandiri dan berdaya saing. 3. Penguatan perekonomian masyarakat untuk dapat semakin maju dan berdaya saing demi terciptanya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Blitar. Sumber dana, fasilitasi kegiatan melalui dana alokasi umum pemerintah Kabupaten Blitar tahun 2023. Sasaran pelaku UKM adalah UKM di 22 kecamatan se-Kabupaten Blitar, Dekranasda, IKM, Aspamin, dan MUI. Pelaksanaan hari ini, Senin tanggal 27 Maret sampai dengan 17 April 2023. Mulai pukul 12 sampai dengan pukul 17 sore. Tempat RTH Kanigoro Blitar. Sebelum kami akhiri, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kegiatan ini, mendukung sepenuhnya kegiatan ini. Terutama Bapak Camat sebagai Koordinator UMKM IKM di Kabupaten Blitar. Demikian yang dapat kami laporkan. Selanjutnya mohon berkenan yang terhormat Bapak Wakil Bupati untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka kegiatan Bazar Ramadan.
Sekian terima kasih. Kurang bermaaf, akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon berkenan kepada Wakil Bupati Blitar untuk memberikan sambutan sekaligus membuka secara resmi acara Basar Ramadan tahun 2023. Kepada yang terhormat Bapak Haji Rahmat Santoso, SHMH, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia-Nya kita masih bisa berkumpul di tempat ini dan membuka Bazar Ramadan dan sekaligus operasi pasar. Jadi saya cerita aja, daripada saya pidato nanti malah ngantuk semua ya kan. Operasi pasar ini memang diperlukan. Kenapa? Karena memang kita habis kena pandemi COVID-19 yang dimana ekonomi juga carut marut. Kita kasihan kalau lihat orang di bawah dengan adanya harga yang karena BBM naik semuanya jadi ikut naik. Kita nggak sadar, tahu-tahu harga beras sudah naik lebih dari 1.000, mungkin kira-kira 2.000 ya Bapak Ibu ya, gula dan lain sebagainya. Sehingga Bulog juga nggak ada berasnya, stok beras. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan yaitu, jadi di dalam aturan Bulog itu, Bulog boleh membeli gabah paling mahal 6.500. Kemudian Bulog boleh membeli beras paling mahal 8.500, itu digantilah. Bulog boleh membeli beras paling murah 6.500. Bulog boleh membeli beras paling murah 8.500. Jadi untuk gabah 6.500 paling murah. Kenapa sistemnya dirubah? Supaya petaninya yang supaya kaya Pak. Karena selama ini petaninya nggak pernah kaya. Yang kaya yang supplier-suppliernya. Nah kemarin juga ada dari supplier yang ngeluh tidak bisa bermain. Nah sekarang memang nggak bisa. Nah Menteri Perdagangan yang baru ini juga memberikan ruang boleh impor gitu, boleh. Nah seperti apa? Seperti contohnya misalkan sekarang petani dibeli berasnya dengan harga mahal, gabahnya dibeli dengan harga mahal. Sehingga tengkulak-tengkulaknya nggak bisa bermain-main lagi di sana. Bahkan kemarin dari Gapoktan sempat ketemu sama saya. Ternyata harganya se-Indonesia Pak sama. Iya memang sama, saya bilang gitu. Dan kalau memang harganya terlalu tinggi ada operasi pasar. Nah karena sudah kebijakan pemerintah seperti itu, awalnya ada subsidi makanan. Tapi tidak terserap dengan baik. Karena tidak terserap dengan baik sehingga dibuatlah seperti itu. Bulog beli 9.000 atau 10.000 boleh, tapi jualnya tetap 9.000. Dan berasnya bagus Bapak, tapi Bulog membeli beras itu dengan premium ke bawah. Nah sementara Menteri Perdagangan boleh impor, boleh. Nah impornya beras yang mahal Pak, beras yang dimakan buat restoran Jepang dan lain sebagainya. Itu makanya banyak yang ini ternyata katanya kita swasembada pangan segala macam, tapi ternyata enggak Bapak. Nah, memang ya kita ini kalau misalkan pertanian katanya swasembada pangan, sawahnya sudah banyak jadi perumahan ya. Untuk pengairannya juga sudah mulai susah airnya, kemudian pupuknya juga susah, langka. Jadi mau nggak mau juga harus ngikutin, kalau misalkan kita nggak impor juga susah juga. Tapi kita genjot untuk produk UMKM. Makanya kita siapkan event-event dan lain sebagainya, UMKM-nya harus siap Pak. Karena itu pariwisata, UMKM lah yang bisa, kalau ada pariwisata, UMKM-nya juga laku. Nah sementara itu, saya juga mendukung semua program yang ada di pemerintahan termasuk peningkatan UMKM kita. Kalau bisa puasa
Ramadan ini kita jadikan tempat untuk kita bersilaturahmi, juga memperkuat iman, juga beribadah, juga untuk UMKM supaya hidup kembali seperti apa. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 3, 2, 1. Izin Pak Wagub, izin. Bazar Ramadan di ruang terbuka hijau Kanigoro dilaksanakan mulai 27 Maret hingga 17 April 2023. Bazar Ramadan ini juga menjadi peluang bagi para pelaku UMKM untuk mengenalkan produk secara luas, serta UMKM yang belum melengkapi perizinan segera untuk mengurus perizinan agar pemasaran produk-produk masyarakat bisa lebih luas. Agenda pembukaan bazar kali ini sekaligus operasi pasar supaya masyarakat bisa menjangkau apa yang dibutuhkan, karena puasa Ramadan ini supaya orang tenang semua. Harga beras, harga gula, makanan, kira-kira itu. Telur, apa mana? Pak, pendapatan dari pemerintah daerah sendiri menjelang Ramadan ini harga di pasar gimana? Ya semua harga nasional, semua sudah dipasang HIT oleh Menteri Perdagangan, mulai beras, gula, dan lain sebagainya. Kira-kira itu. Pasar Ramadan ini akan digelar setiap harinya, Pak? Iya, insya Allah setiap hari ya, 22 hari ya. Per kecamatan. Jadi setiap hari? Iya, kecamatan. Terus harapannya, Pak? Harapannya tumbuh semuanya UMKM, semua produk dalam negeri terutama Kabupaten Blitar mampu bersaing di pasar nasional. Itu aja. Oke?
Baik Kak, terkait tema kali ini bisa dijelaskan. Jadi gini, ini melanjutkan tahun kemarin, Bazar Ramadan. Karena tahun kemarin kan UMKM kita maju, tiap-tiap desa kita makan. Ini izin Pak Bupati, Pak Wabu, Pak Sekda, Dewan itu mengizinkan lagi untuk mengadakan, makanya ini tahun kedua. Tapi temanya beda, jadi tahun ini bakal satu langkah kecil berbagi berkah dukung IKM di bulan Ramadan. Harapan kita ya di sela-sela kita ini Ramadan juga bisa membantu UKM kita dengan cara apa? Mengimbau membeli. Nah ini produk desa bukan. Nanti rencananya dalam bazar ini itu berapa hari, terus siapa aja yang Ini kan di konsep 20 hari, 21 kecamatan sehari dengan desanya. Hari ini kecamatan Kanigoro dengan 12 desa. Besok kecamatan yang lain dengan desanya. Kita sediakan tenda, tentunya ini harapannya gitu. Mereka bisa berjualan, masyarakat tahu. Jadi di sini kan didukung oleh IKM, UMKM, UKM, kemudian Dikrasnasda, Aspamim, MUI. Ya, di sana tentunya ya karena Dikrasnasda mendukung, ya tentunya dia nggak ada peran di sana. Semua ini mendukung demi UMKM kita. dengan harapan ini harapannya bagaimana Pak? Ya tentunya yang produksi UKM bisa produksi betul laku. Dan baik kita membina berproduksi kalau udah laku. Nah, tugas kami, tugas kita semuanya untuk bisa laku gimana ya, ibu untuk membeli. Utamanya SN dan masyarakat luas.